Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antasya. Saya mahasiswa dari Universitas Mandala Waluyo Kendari dengan jurusan S1 Farmasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah farmakologi dengan judul yang saya presentasikan yaitu kanker dan anti kanker. Yang pertama itu ada definisi, di mana kanker merupakan pertumbuhan jaringan yang baru sebagai akibat dari proliferasi atau pertumbuhan berlebihan sel abnormal secara terus-menerus yang memiliki kemampuan untuk menyerang dan merusak jaringan lainnya. Kanker dapat tumbuh dan jenis sel apapun dan di dalam jaringan tubuh manapun, dan bukanlah suatu penyakit tunggal, tetapi merupakan sejumlah besar penyakit yang digolongkan berdasarkan jaringan dan jenis sel asal. Kanker ada istilah umum untuk semua tumor ganas. Istilah ini diduga berasal dari bahasa Latin untuk kepiting atau krep. Hal ini karena sifat kanker seperti kepiting yang menancap ke dalam jaringan yang ditempelinya. Selanjutnya, mekanisme kanker. Yang pertama itu terjadi pembelahan sel normal dan sel kanker, di mana tahap pertama yaitu pertumbuhan sel kanker atau DNA sel normal mengalami pembelahan normal, atau DNA mengalami suatu mutasi di mana sel normal secara genetis mengalami suatu perubahan genetis atau terjadi penyebaran dan mutasi secara sekunder. Selanjutnya tahap kedua di mana kedua sel kanker mulai membelah diri dan menyebar atau terjadi mutasi terserier. Maksudnya jika mutasi memberikan keuntungan yang lebih lanjut kepada sel kanker, sel itu akan tumbuh semakin banyak dibanding sel sebelumnya, dan karena hal tersebut proses pertumbuhan tumor menjadi lebih cepat. Selanjutnya tahap keempat atau mutasi keempat, di mana jumlah sel kanker semakin banyak dan siap menyelusup ke dalam beberapa jaringan tubuh, atau mutasi keempat di mana sel termutasi melakukan invasi menembus membran, dan penyebaran, atau tumor melakukan invasi jaringan melewati membran dasar sel individu dari tumor masuk ke jaringan baru yang terbentuk dari pembuluh darah. Perjalanan sel-sel tumor metastatis atau sel tumor memiliki kelebihan yang membuatnya dianggap sangat berbahaya bagi penderita, yaitu metastatis. Kemampuan ini memungkinkan tumor melakukan penularan terhadap sel normal yang lain di bagian tubuh yang lain saat menyebar. Metastatis atau sel tumor yang dapat bertahan hidup jaringan sel normal pada bagian tubuh yang lain menginisiasi koloni baru sel kanker. Selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis kanker. Jenis-jenis kanker secara umum dibagi menjadi 4 golongan utama, yaitu yang pertama ada sarkoma. Kanker ini tumbuh dari jaringan penyambung dan penyokong seperti tulang rawan, saraf, pembuluh darah, otot, dan lemak. Yang kedua itu ada karsinoma. Kanker yang paling umum menyerang manusia, tubuh, dan jaringan seperti kulit, lapisan rongga, dan organ tubuh. Yang ketiga itu ada adenokarsinoma, kanker yang paling umum juga menyerang manusia. Yang keempat itu ada limfoma, kanker yang tumbuh dan berkembang pada jaringan limpa. Adapun jenis-jenis kanker yang lainnya ada sebagai berikut. Yang pertama itu ada kanker leher rahim atau kanker serviks, kanker payudara. Yang ketiga itu penyakit trombus ganas. Yang keempat itu kanker kulit. Yang kelima itu kanker nasofaring. Yang keenam itu kanker paru. Yang ketujuh itu kanker hati. Yang kedelapan kanker kelenjar getah bening atau limfoma malignum. Yang kesembilan itu kanker usus besar. Dan kesepuluh itu kanker darah atau leukemia. Selanjutnya mekanisme kerja obat-obat anti kanker. Yang pertama itu ada agen pengalkilasi, bekerja dengan cara menghambat pembelahan sel kanker dengan merusak susunan DNA yang telah mengalami mutasi genetik. Yang kedua itu ada antimetabolit. Dia bekerja dengan membunuh sel kanker dengan menghambat pembentukan molekul penyusun materi genetiknya. Yang ketiga itu ada penghambat mitosis. Obat kemoterapi yang termasuk golongan ini diantaranya adalah pinblastin, pincristin, dan paclitaxel. Di mana mekanisme kerjanya adalah dengan menghambat proses pembelahan sel pada tahap metafase
agar tidak dapat memasuki tahap selanjutnya, yaitu anafase, di mana suatu struktur seperti tali imajiner bernama tubulin akan berperan untuk menarik kromosom kepada masing-masing sel yang baru terbentuk. Biasanya supaya lebih mudah, kita bayangkan bagaimana saat sedang bermain tarik tambang, tetapi tali yang kita gunakan diikat pada bagian tengah dengan sebuah pohon jambu. Kita tidak akan pernah bisa menarik tali itu mendekati dirinya, sama halnya dengan mekanisme penghambat mitosis, di mana kromosom yang telah terbentuk tidak akan pernah bergerak menuju sel yang baru terbentuk, sehingga sel kanker akan mati. Selanjutnya yaitu etiologi kanker. Yang pertama itu ada faktor keturunan atau genetik menyebabkan atau beberapa keluarga memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita kanker tertentu bila dibandingkan dengan keluarga lainnya. Yang kedua itu faktor kejiwaan atau emosional, di mana stres yang berarti dapat menyebabkan gangguan keseimbangan seluler tubuh. Yang ketiga itu ada faktor perilaku, di mana perilaku yang dimaksud adalah merokok dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak dan daging yang diawetkan, juga peminum-minum beralkohol. Yang keempat itu ada faktor makanan yang mengandung bahan kimia. Makanan juga dapat menjadi faktor risiko penting lain penyebab kanker, terutama kanker pada saluran pencernaan. Contoh jenis makanan yang dapat menyebabkan kanker adalah makanan yang diasap dan diasamkan atau dalam bentuk acar. Ini meningkatkan risiko terjadinya kanker lambung. Minuman yang mengandung alkohol menyebabkan berisiko lebih tinggi terhadap kanker kerongkongan. Yang kelima itu ada zat pewarna makanan. Maksudnya logam berat seperti merkuri yang sering terdapat pada makanan laut yang tercemar seperti kerang, ikan, dan lain-lainnya. Yang keenam itu bahan kimia, di mana zat-zat yang terdapat pada asap rokok dapat menyebabkan berbagai jenis kanker pada perokok dan perokok pasif atau orang bukan perokok yang tidak sengaja menghirup asap rokok orang lain dalam jangka waktu yang lama. Bahan kimia untuk industri serta asap yang mengandung senyawa karbon dapat meningkatkan kemungkinan seorang pekerja industri menderita kanker. Selanjutnya itu ada virus. Yang ketujuh, beberapa jenis virus berhubungan erat dengan perubahan sel normal menjadi sel kanker. Jenis virus ini disebut virus penyebab kanker atau virus onkogenik. Yang ke-8 itu ada hormon, di mana hormon adalah zat yang dihasilkan kelenjar tubuh yang fungsinya adalah mengatur kegiatan alat-alat tubuh dari selaput tertentu. Pada beberapa penelitian, diketahui bahwa pemberian hormon tertentu secara berlebihan dapat menyebabkan peningkatan terjadinya beberapa jenis kanker seperti payudara, rahim, indung telur, dan prostat atau kelenjar kelamin pria. Yang ke-9 itu ada makanan. Zat atau bahan kimia yang terdapat pada makanan tertentu dapat menyebabkan timbulnya kanker. Misalnya, makanan yang lama tersimpan dan berjamur dapat tercemar oleh aflatoksin, di mana aflatoksin adalah zat yang dihasilkan jamur Aspergillus flavus yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker hati. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.